Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Wah, gila. This is new episode of Soto and Lirik. Soto yang lirik ya. Oh iben. Gila, karena kemarin kita lihat dari grafik nih, untuk teman-teman nih banyak juga nih ternyata yang nontonin Soto yang lirik nih. Mau kayaknya pada nagih, Bre. Asli pada nagih. Mungkin mereka suka dengan pembahasan kita kan kemarin tentang revolutionary song kan. Yes. Yang itu kita ngebahas waktu itu apa sih, Sen? Bob Marley, tentang Bob Marley, Redemption Song. Oke. Pokoknya lagu-lagu perlawanan lah. Lagu-lagu perlawanan. Lagu-lagu perlawanan. Yang dari Indonesia, Bento ya. Yes. Bento tuh betul. kepanjangannya apa? Enggak. Anjing, Sensor. jebakan. Sensor. Kamu menjebak saya, kamu. Kurang ajar kamu. Oke. Ya mungkin kalau yang penasaran kepanjangan Bento search aja lah. Oke, kita ini dulu ya, Tumblr dulu ya. Bubarin Citem Fashion Week. Anjing. Enggak. Bercanda. Tapi Bubarin udah apa bubar ya? ya? Udah bubar. Oh, udah bubar ya? Udah bubar. Oke. Tapi bukan dibubarin ya. Dibubarin apa? Udah bubar sendiri sih? Oh, gua nggak tahu lagi anjing, soalnya gua nggak ngikutin perkembangan Bongnya sama JJ lagi. Iya. Gua nggak demen lah Bongnya sama JJ. Sama, nggak jelas sih. Iya, maksud gua kayak- cuman ya udahlah ya, namanya. Dulu mungkin kita SMP ngapain, Bre? SMP malakin bocah lagi. sama warnet ya? Warnet lagi gua. Iya. Ini Iya. bocah-bocah nongkrong di sudut. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Enggak, maksud gua tuh kayak Bongnya terkenal ya udahlah, bukan yang udahlah gini gitu ya. ya. Tapi ada remaja yang lebih sampah butuh lagi. exposure, lebih butuh exposure karena karyanya. Oh, I see. Iya. Oh, jadi mungkin maksudnya yang mau lu sampaikan adalah yang diangkat itu harusnya karyanya ya. Karya dong. Karyanya bener. gitu. Oh, I see. Kayak Iya. shout out kemarin tuh gue denger ada salah satu remaja Indonesia itu yang terpilih di dia jadi kayak ikut lomba desain gitu dan Desain grafis. dia ikut lomba desain lah. Oke. Ikut lomba desain itu dari Pocari Sweat dan dia kemarin menang. Namanya itu Wawang kalau nggak salah. Oh, benar ini, Bre? Bener. Ada beritanya ya? Iya, ada beritanya dan dia itu kemarin. Tuh, itu aja gua nggak tahu. Nah, lo nggak tahu kan? Iya. Harusnya yang kayak gitu yang diangkat. Yes. Jangan orang lagi macet-macetan di foto. Goblok itu namanya. Yang ngasih panggung juga goblok. Jangan yang Kesel pacar-pacaran gue. nggak jelas gitu ya. Enggak, yang ngasih panggung juga gua nggak nyalain Bonge atau JJ-nya. Gua nggak, ya namanya dia orang di foto atau maksudnya dikasih exposure ya seneng lah. Asli. Iya kan? Bener. Tapi yang goblok ngasih panggung anjing ngapain? Bener kan? Kesel gua. Tolol aja gitu. Terus ada tiba-tiba ada orang yang lu aja yang sirik, lu nggak suka kayak gini. Ya, emang gua nggak suka Anjing, ya Ngapain? terang-terangan ya kita ya. Iya, Ini gua kita nggak terang-terangan. suka. Gua nggak suka. Gitu Gua loh. nggak, maksudnya nggak sukanya tuh gini. Ngapain orang-orang seperti ini tuh dikasih panggung gitu? Oke lah, katakanlah mau ada fashion week atau apa. Ya udah di sana di Citayam anjing. Nah, Asli. itu Sudirman orang kerja bangsat. Iya dong. Yes, yang yes, harusnya yes. lu sejam nyampe kantor gara-gara Jadi itu macet-macet, 3 Pak. jam. Asli. Nggak mikir. Banyak susahnya berarti ya. Iya lah situ mah enak, masih minta duit ya sama bapak emaknya lah. Kita. Iya enggak? Kita yang kerja-kerja kantoran ya. Kita mau jalan ke SCBD ya kan, bagi duit goceng. Kan pakai apa KRL dari sini goceng kan. Ya. Nyampe sono kan. Iya, lah kita. Nggak mikir, gua mah. Iya. Udah gitu kayak apa sih yang spesial gitu loh. Kayak ya pada gini loh. Semua pernah menjadi bonge pada saat masanya gitu. Iya. Ya masa-masa lu SMP mungkin SMA setelan lu berandalan Ya, gitu ya kan. menurut gue yang paling goblok tuh yang ngasih panggung lah. Maksud gue, Asli. ya ampun udah lah. Pindahin aja ke Hell sekalian, Hell Fashion Week. Adain. Ya gua harap sih ya karena udah banyak yang ngasih panggung buat bonge dan kawan-kawan gitu ya. Ya kalau gua netral lah, maksudnya terlepas dari itu gimana ya udahlah itu udah kasih panggung. Tapi maksud gua banyak loh remaja-remaja Indonesia yang Yes. berprestasi kasih panggung yang sama lah. Betul. Gitu loh. Jangan karena beritanya tentang mereka tuh kurang hype dan kurang disukai oleh netizen lu nggak angkat itu. Padahal tuh menurut gua Padahal itu prestasi tahu. prestasi. Prestasi. Mereka tuh berhak gitu untuk dikasih exposure lebih. Iyalah. Men, lu bayangin ya, seandainya lu jadi dia ya, lu maksudnya lu jadi orang yang berprestasi gitu kan. Terus kayak anjing kayak gua nggak dianggap ya. Lu ngerasain nggak sih perasaan dia? Lu matain semangat dia anjing. Iya, mostly pasti akan pindah negara sih. Iya bener gak sih? Iya, benar. Salah satu contohnya Upin Ipin. Iya. Iya benar. Upin Ipin ya. Akhirnya dijual dikasih ke negara sebelah kan. Yes, tetangga dikasih sebelah. ke tetangga. Ya banyak lah gitu ya. Makanya
industri kreatif itu harus berjalan semestinya, kasih panggung yang layak lah buat Yes. buat orang-orang yang benar-benar berprestasi. Lanjut Sen. Oke. Berarti kali ini kita di episode kedua Sotoin Lirik ya. Ya, iya. Ngobrak-abrik. Obrak-abrik lirik. Yo. Wis, gila. Bahas apa nih, Bre? Kali ini gue sedikit mau ngebahas ini sih ya. Apa namanya? Kita kemarin udah bahas revolutionary song lah. Saat ini gue ingin ngebahas lagu-lagu atau musisi-musisi nih yang ngebuat lagu atau yang menyanyikan lagu yang berbau konspirasi, men. Oh, I see. Wah, ini demenan anak-anak konspirasi Asli. nih. Iya. Deadwood sekarang juga kumpul. Serius. Kumpul. Kumpul, saudara-saudara. Lu jangan dengerin sendiri, kalau perlu lu dengerin rame-rame Yoi. nih. Lu pakai laptop, lu pakai speaker, Yoi. kencengin deh tuh. Itu ajak kawan-kawan lu ya. Ajak kawan-kawan lu. Tetangga-tetangga lu semua ajak deh ngumpul dengerin nih. Serius. Lu harus banget dengerin. Karena this is bener-bener konspirasi. Cocok lagi banget deh pokoknya. Asli. Ini cocok banget buat lu orang nih. Ya Dan kan? sebelum lu dengerin, siapin kopi, men. Oh, pasti harus Kopi, iya. seruput dulu kopinya. Ya Lu kan? mau kopi hitam, americano, ya. apa namanya, luwak Cyanida. white coffee, cyanida, jangan. Oh, jangan. Cyanida jangan. Oh, jangan. Ntar disangkain kita ngajak mereka bunuh diri lagi. Bisa gawat nih gini. Iya, Ntar iya, konspirasi iya. kopi disangkain kayak Gloomy Sunday. Ya kan? Iya, Ngeri iya. dong. Ngeri. Nah, Oke. Oke, lu udah prepare kopi nih. Gue tahu lu pasti udah prepare kopi di sini. Siap. Seruput dulu, men, kopinya, men. Seruput dulu kopinya. Mantap. Oke, kali ini kita akan ngebahas lagu-lagu yang ada unsur konspirasinya nih, Bre. Sebelumnya gue mau cerita sedikit nih, Bre. Lo tahu kan Robert Johnson? Iya, tahu yang blues-bluesan itu kan? Asli, yang blues lah. Dia penyanyi blues tuh era 1911, 1933-an gitu lah ya. Pokoknya awal-awal tahun 1900 lah. Oh, 1900-an ya? Iya, awal-awal tahun 1900-an. Oke. Nah, Oh iya, sebelum ini, Bre, sebelum sebelum kemerdekaan 45-an ya. oh iya, jauh. Sebelum Perang Dunia berarti kan? Sebelum Perang Dunia Kedua, Maksud gua, mungkin pada saat itu lagi Perang Dunia 1 dan beranjak ke Perang Dunia Kedua sih ya. Iya, memang Jeda-jedanya di situ. ketika itu kan memang yang lagi naik-naiknya kan country, blues, ya kan? Yes. Rock and roll tuh belum ada. Gua nggak tahu deh, tapi intinya blues sama jazz sama country ketika Rock and roll emang belum sih. Belum menggema lah gitu ya. Identiknya blues itu adalah ketika itu adalah kulit hitam. Kulit hitam. Dan memang kaum minoritas. Yes. Gitu. Nah, kenapa dia Robert Johnson nih? Nah, si Robert Johnson ini tuh dia seorang artis nih, men. I Dia see. seorang penyanyi gitu ya. Dia seorang penyanyi, tapi penyanyi nggak laku, bro. Oh gitu. Penyanyi nggak laku. Dia skillnya tuh kayak lick gitarnya tuh cemen banget. Cemen. Jelek banget lah ibarat kata gitu kan. Oke. Ibarat kata dia bener-bener nggak oke lah. Oke. Nggak layak untuk jadi seorang artis. Sampai Sampai akhirnya dia tuh sempat menghilang gitu loh. Dia jadi artis nggak laku dan dia sempat menghilang. Menghilangnya itu kurang lebih a weeks or so lah ya. Mingguan lah gitu. Iya, dia hilang. Nggak lama setelah dia hilang, dia muncul lagi. Tiba-tiba jadi jago, anjing. tiba-tiba jadi jago. Dari yang cemen. Tiba-tiba main Oke. gitarnya jago, suaranya oke, nulis lagunya bagus. Oh iya, kalau gue baca dari Wikipedia sendiri, Robert Johnson tuh kayak dia main licknya aja tuh nggak jago anjir, maksudnya nggak bisa nyari lick blues tuh nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Iya. Sampah lah. Sampah gitu ya. Lo istilahnya. sampah, tiba-tiba lo hilang, Heeh. lo muncul lagi, lo bisa bikin lagu iconic Crossroad. Crossroad. Oh ini tuh banyak banget konspirasinya, Bre. Wah, banyak. Jadi sangkut pautin katanya Robert Johnson ini katanya pas ketika dia hilang itu dia tuh mengadakan perjanjian dengan iblis, Bre. Made a pact with the Made a devil pact ya. with the devil gitu. Anjing ya, gokil juga nih orang ya. Dan Betul. itu emang bener sih, karena gue lupa di lagunya yang mana, Mhm. tapi di situ Robert Johnson pernah nge-state ke temennya ketika salah satu orang nanya gitu ya, lo habis dari mana? Dan dia bilang, I sold my soul to the devil. To the devil. Oh. Ya itu sebagai ganjaran gue bisa dikasih talenta sebaik ini, Oh, kejagoan itu ya. kejagoan itu, Oh, anjir. gitu loh, dengan lagu yang bagus, lirik yang oke, yang semua orang di masanya tuh suka. Iya sih. Nah, Bre, kalau mau lu ngambil gambaran di situ ya, literally ini kalau kita udah ngomong konspirasinya ya, Yes. maksudnya pas dia ketemu sama devil, itu literally devil as a devil atau orang atau apa, Bre? Kalau di Benak mindset gue lu, ya? heeh. Di benak gue ketemu orang lagi, men. Ketemu orang ya. Ketemu orang, cuma gini loh, this person is a very powerful. Ah, oke. Gitu loh. Jadi kayak dia tuh punya pengaruh
kuat ya di ketika itu di tempat itu gitu ya. Asli. Dia mungkin punya pengaruh yang bukan hanya kuat, yang paling kuat. Oke. Gitu loh, yang bisa kayak lu mau terkenal, lu gua kasih lagu nih, lu tinggal main aja. Lu pelajarin deh nih Lu lagunya. pelajarin ya. Lu pelajarin nih liliknya, Iya, ntar iya. lu bilang nih lagu lo. Oh iya juga ya. Nah, gue sih lebih ke arah situ ya kalau Iya gua. iya Gitu loh. juga sih, make sense juga ya, lebih make sense kayak gitu. Karena memang sebenarnya kan apa tuh yang kita tahu sendiri bahwa kita udah ngomong ke arahnya Freemason atau Illuminati lah ya. Yes. Udah kita sebut itu aja ya Oke. sebagai itu kan ya mereka memang yang kayak authority yang tinggi gitu loh. Maksudnya emang kalangan high class, Otorisasi pejabat. tertinggi lah. Iya gitu kan maksudnya. Terus kalau misalnya mau ngomong dari segi dunia musik ya entah apakah dia itu produser, kepala produser yang punya label atau apa kan. Ya bisa jadi nih orang siapa Robert Johnson ini ketemu semacam kayak orang yang punya label gitu kan. Udah nih gua apa sih namanya? Lu gua latih buat main league ini, lu mainin lagu ini, udah pakai aja lagu gua. Yes. Tapi sebagai ganjarannya Your soul. your soul. Jadi someday lo gua ambil nyawa lo gitu ya. Kenapa gue Anjing, bisa gitu ya. yakin ya? Kenapa gue bisa yakin? Karena cerita ini Hmm. dibahas di salah satu komik, men. Oh ya. Yes. Ini dibahas di 20th Century Boys. Oh ini dibahas juga di Dibahas di 20th Century Boys. Oh. Jadi waktu itu ada band yang gak laku, Heeh. terus ada salah satu personilnya yang hilang. Hmm. Salah satu personilnya hilang dan dia tuh ternyata punya lagu enak banget dan dia bawain lagu yang semua orang suka. Hmm. Terus ketika dia ditanya, Lu kemana aja sih? Lu gitu? kemana aja? Dan dia ngomong, gua ketemu iblis, men, di persimpangan jalan. Anjir. Gue diajarin lagu ini sama itu iblis. Gitu. Anjir. Jadi di komik 20th Century Boys Iya, iya. itu diceritain juga. Oke Gitu. oke. Dan kalau kita runutin ini semua, Mhm. Robert Johnson ini meninggal di usia 27 tahun, men. Oke, gue tahu nih arahnya nih, Club 27 Club kan. 27. 27 Club anjir. Nah, sekarang penyebab kematiannya apa? Tau gak lu? Bunuh diri. No. Apa? Coba guessing. Iya bunuh diri, antara bunuh diri, OD, iya apa? Sakit, ditembak or Iya, something lah iya, ya, iya. gitu kan. Rata-rata. Ini yang anehnya, penyebab kematian Robert Johnson unknown. Ah, nggak diketahui? Nggak diketahui, anjing. Oh iya, anjing kayak kucing dong. Bangsat ya. Kayak kucing kalau pengen mati cabut dulu gitu. Asli. Kucing peliharaan cabut dulu baru mati di mana gitu. Anjing. Lu mati, tapi Unknown ya? nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Maksud gue gini ya, kalau sorry to say, maksudnya kalau orang biasa lah ya, orang awam terus matinya nggak diketahui ya udah lah ya. Tapi kan ini orang terkenal ya, Artis, iya. artis. Di US lagi. Apa disembunyikan ya Gua kan? nggak tahu lagi. Konspirasinya. Konspirasinya ya kan? banyak lah ya. A lot of fucking things lah. Iya. Maksud gue, tapi artinya menurut gue sih kalau si Robert Johnson melakukan pact dengan Devil gitu kan, berarti banyak juga musisi yang melakukan hal itu, Bre. Banyak. Selain dia ya, karena Yes. menurut gue mungkin ini adalah dia tuh kayak pencetus nggak sih? Pencetusnya. Awal-awal orang tuh tahu, oh ternyata bisa ya gitu ya gitu. Bisa ya, ternyata gue berbuat perjanjian dengan iblis, gue jadi terkenal. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong kayak gitu di Indonesia pun apa ya? Apa bahasanya tuh? Ini pesugihan. Pesugihan. Iya dong, jatuhnya pesugihan dong. Iya kan? Bisa jadi lah ya. Iya, Cuma iya, kan iya. kerennya adalah kalau pesugihan tuh lo kan pakai menyan segala macem. Iya. Mereka enggak. Iya. Itu aja Cuman bedanya. ya memang lebih keren aja. Lebih keren. Lebih keren aja. Nah. Setannya lebih keren nih, lebih modern nih. Di Club 27 ini Heeh. banyak orang-orang famous, Sen. Oh gitu. Ya lo tau lah. Oke, beberapa oke. musisi favorit lo lah. Iya. Salah satunya tuh kayak yang gue tahu tuh kemarin gue baru baca itu tuh kayak si Amy Winehouse. Amy Winehouse itu tuh ini apa tuh kematiannya juga di umur 27 gitu. Maksudnya kematiannya tuh OD karena dia kebanyakan alkohol, Bre. Gue kira OD-nya OD narkoba, bukan. Alkohol dia. Terus dan yang paling terkenal tuh Kurt Cobain anjir. Itu sampai sekarang masih dibahas, Kurt masih dibikin Cobain, ya. film dokumenternya, orang mencari tahu kenapa karena sebenarnya Bre janggal anjir matinya tuh. Suicide kan? Nah, jadi suicide. Jadi gue ceritain dulu ya. Waktu itu background story-nya ketika dia sebelum 6 hours before dia mati ya, gitu. Jadi dia entah gimana ceritanya nih orang datang ke suatu store tempat ini, Bre, toko senapan. Dia datang ke toko senapan itu kayak mukanya tuh udah
pucet kayak gimana gitu, terus pokoknya udah nggak gimana sih kalau orang stres galau gitu loh, kayak udah nggak ini, dia datang ke penjualnya gitu, gue beli dong, gue lupa lagi senapan atau revolver atau apa gitu, pokoknya intinya dia beli peluru, sama peluru juga dia beli gitu kan, dia bawa pulang. Udah, baru semenjak itu memang si penjual tokonya bilang juga, pokoknya dia setelah itu langsung diberitakan meninggal kayak gitu. Cuman maksudnya kayak ada yang janggal aja gitu, kayak nggak, kayaknya Something is missing lah. iya, something is missing, kayak ada yang hilang gitu, kayaknya nggak mungkin deh nih orang tuh tiba-tiba kayak bunuh diri atau apa kayak gitu loh, kayak gitu banyak banget gitu. Dan terus ada lagi Jim Morrison, The Doors, itu dia kematiannya kenapa sih bre? Jim Morrison tuh Murder gak sih? iya, oh heart failure, Oke. ini Gagal jantung ya. gagal jantung ya. Oke, sama Jimi Hendrix bre. Jimi Hendrix Siapa yang nggak tahu 60s Jimi ya Hendrix deh, sih kan, iya. 60s kan. Iya, kehabisan nafas matinya. Maksud gue ini apa tuh, orang-orang yang berpengaruh bre, Asli. orang-orang yang berpengaruh. Dan si Bob Marley tuh pengen dicobain ini kan, murder juga kan. A lot of things lah. Iya, maksudnya A lot of times lah. percobaan untuk pembunuhan itu banyak kan. Banyak. Attempt to ini killing gitu kan. Umur segitu juga kan, 20 sekian juga kan. Around sih mungkin. Around kan? Iya. Sekitar itu kan. Anjing ya, gokil juga ya. Dan yang paling aneh ya, the weirdest thing about 27 Club ini, mungkin kalau lo search di internet gitu ya, itu banyak sebenarnya orang-orang famous yang meninggal di usia 27 tahun. Cuma mungkin mereka famousnya nggak sebesar nama-nama yang tadi kita sebutin tuh saya. Iya. Tapi most of them meninggal itu karena murder, Oh. suicide, Oh iya lagi. OD. Coba deh, teman-teman ya. Maksud gua, lu coba buka Wikipedia 27 Club. Nah, di situ tuh ada tabelnya tuh. Identified members of 27 Club. Ini tuh banyak banget namanya di sini. Dan kalau kita mau perhatiin ya, Bre, ini kan memang tahun kematiannya beda-beda gitu kan, dan dari generasi yang berbeda-beda juga. Nah, ini lu perhatiin deh satu-satu deh. Maksudnya yang paling banyak di sini tuh murder sama suicide, bangsat. Iya kan? Tuh. Anjing, kayak suicide by gunshot gitu, kematian bunuh diri karena nembak diri sendiri, kan kayak yang nggak masuk akal anjir, yang kayak gini-gini tuh dibunuh gitu loh. Aneh bre, aneh banget gitu, terlalu aneh gitu. Terlalu 27 aneh, Club sampai, oh ya, gue baru tahu juga ternyata belakangan tuh ada sebuah foundation. Oke. Kayak ada kayak sebuah yayasan lah di US, dia create namanya 27 Club. Jadi dia tuh mengayomi musisi-musisi dunia ya, khususnya di Amerika sendiri, buat ngayomin musisi ini tuh supaya nggak melakukan hal yang dilakukan oleh banyak musisi itu. Oke. Jadi kayak entah didorong psikologinya, diayomin gitu loh bre. Jadi maksudnya dibikin apa sih, perkumpulan itulah, biar janganlah melakukan bunuh diri atau apapun itu gitu, self harm atau apapun itu gitu loh. Ada foundationnya, saking banyaknya bre, saking banyaknya gitu loh. Anjir ya, kalau gue bilang gokil juga sih, parah. Dan ini kan banyak yang meyakini bahwa ya lo meninggal di usia 27 tahun itu karena you made a pact with the devil kan. Iya. Banyak meyakini itu. Oh mungkin kayak si iblis tuh ngasih, entar lo gua kasih jago kayak gitu ya kan, tapi lo mati umur 27 ya. Lifespan lo kan. Lifespan lo jadi 27 ya. kayak ditukar, kayak ya balik lagi ya, ketika lo membuat perjanjian, perjanjian itu gini deh, setahu lo ya, perjanjian ya, Yap. itu mengikatnya dengan apa sih? Suatu perjanjian gitu ya. Itu tuh yang mengikat suatu perjanjian itu tuh dengan apa? Setahu lo deh. Materai. Yang jadi materainya itu apa? Sah. Kalau dengan iblis ya, atau apapun itu ya, maksudnya dengan makhluk-makhluk supernatural atau apa, bahkan dengan Tuhan sekalipun, blood, Darah kan? darah. Wah itu That's fine. perjanjian paling kuat itu. Darah. Mungkin Iya. ya gini, maksud gua mungkin kalau di dunia gitu, maksudnya perjanjian yang paling kuat adalah kontrak dengan materai. Kalau di dunia roh, perjanjian yang paling kuat itu, yang paling mengikat adalah darah anjir. Jadi itu udah kayak tanda tangan lu anjir, materainya lu bangsat. Lu nah gue inget banget nih, ada
seseorang lah bilang gitu, kalau misalnya lo ketemu orang di mall gitu pakai cincin apa namanya tuh bintang gitu. Gue tahu nih yang bilang nih, Siapa? Mongol. Siapa? Mongol ya? Mongol. Oh, Mongol ngomong gitu ya. Ada, tapi kan dia juga bekas ini kan, bekas satanik kan dia. Satanik, gereja setan. Gereja setan juga kan. Gereja setannya ini Anton LaVey. Kalau lu ngeliat kayak ada bintang terbalik di cincinnya gitu, lu jangan salaman sama dia. Karena ketika pas lu salaman terus dibeset, terus lu keluar darah lu diambil buat dipakai untuk perjanjian untuk iblis. Lu diikat anjir. Kayak gitu. Dan dari dulu lah, maksudnya dari zaman dulu tuh darah itu kan suci anjir, sakral, bentuknya sakral gitu loh. Maksud gua sama ini kalau misalnya dari literasi Alkitab ya, kita ngomongin dari Kejadian ya. Nah, kalau di Kejadian itu dibahas bahwa waktu si Kain dan Habel itu, si Kain ngebunuh Habel, Tuhan tuh datang tuh kan, terus Tuhan tanya ke Kain, dia nanya kayak gini nih. Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu? Kain menjawab, saya tak tahu, haruskah saya menjaga adik saya? Terus lalu Tuhan berkata, mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Karena darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Berarti di sini blood itu tentang hutang, blood itu tentang perjanjian, ya apa ya? Something yang bisa ditukar. Mungkin bisa dibilang itu kayak mata uangnya dunia roh nggak sih? Karena mungkin pas, ya. Iya, karena pas lu contoh ya, misalnya lu ke dukun atau apa, lu kalau misalnya udah sampai darah lu dipakai buat yang enggak tuh, udah ngeri sih bro. Iya nggak sih? Asli. Iya. Ya makanya kayak it's all about the blood lah. Semua tuh memang darah gitu loh. Dan biasanya pembalasannya itu adalah di keturunan selanjutnya bre. Oke. Iya kan? Maksudnya lu pernah denger gak lu? Lu gue kutuk lu jadi apa? Miskin lu 7 turunan. Itu literally anjir. Maksud gue Tuhan, cara Tuhan membalas itu selalu tentang keturunan ke-7 anjir. Iya, kalau misalnya kita lihat ya, keturunan ke-7 dari si ini, siapa namanya tuh Kain, itu ke-7 itu ada yang disebut namanya Tubal Cain. Jadi dia itu descendant nomor 7 dari Habel. Oke. Sorry, dari Kain. Kain ini kan yang ngebunuh kan. Jadi dosanya si Kain itu bakal tuntas hutang dosanya sampai 7 turunan. Oke. Nah, itu ada lagi tuh disebutkan bahwa tapi salahnya padahal yang di keturunan si Tubal Cain itu kan udah habis dosanya. Nah, tapi si Tubal Cain di situ ngebunuh orang lagi. Jadi numpuk Terus-terusan gitu ya. 7 lagi ke sampai keturunan Kain tuh jadi keturunan utang anjir. Kayak gitu. Makanya dia tuh nenek moyangnya bangsa Kanaan. Kanaan tuh literally bisa dijelaskan sebagai bangsa pedagang. Oke. Beli dan jual. Debt, hutang di situ. Jadi ini panjang sih tapi kalau mau dijelasin, tapi maksud gue intinya adalah di situ darah itu sangat sakral lah intinya. Sakral. Kayak gitu. Gitu, Bre. Ya itu yang yang ditukar lah ya berarti. Yang ditukar dengan kekayaan segala macam ya darah. Yep. It's why they are all die in 27 gitu ya. Tapi ini untuk beberapa orang yang percaya aja sih, karena sebenarnya ini balik lagi yang kita sampaikan ini dibilang fakta nggak juga, ini konspirasi lah. Konspirasi yang aja. Kita sampaikan. Benar-benar. Konspirasi aja. Nah lanjut ya, maksudnya dari si Robert Johnson ini dan beberapa musisi yang masuk dalam 27 Club, ini sampai ke era musisi zaman sekarang nih banyak nih. Banyak juga, Bre. Banyak musisi-musisi itu yang pada menulis lagu atau membawakan sebuah lagu itu yang mengarah ke sana. Iya. Gitu loh. Ini harusnya kayaknya cocoknya lah judul podcast yang sekarang nih, episode sekarang nih. Ini kali musisi-musisi orang dalam, ya kan? Orang dalam kan? Musisi orang dalam ya. Mereka nih orang-orang dalam yang udah melakukan kontrak dan pas ngeluarin lagunya isinya tentang Illuminati, tentang Freemasonry, tentang setan gitu loh. Iya kan? Salah satu yang ini anjing sih maksud gue. Gue nggak tahu gimana ceritanya, gue terus kayak lagi nonton TV terus literally ini band muncul tiba-tiba, gue nggak tahu dari mana, tau gede aja, tau menang awards aja, gue lupa dia pokoknya nyambet penghargaan lah di awards musik di US gitu, nama bandnya Imagine Dragons anjing. Wah tahu lagi gue.
Anjing sih lagunya tuh. Iya. Maksud gue tapi tiba-tiba kayak dia gede-gede gitu aja kan. Kayak Iya. out of nowhere muncul Out of aja. nowhere tiba-tiba muncul dan Terus tau gede gitu kan. becoming something big lah. Iya kan? Dan yang paling gokilnya lagi, dia tuh ngebawain lagu pertama kali waktu pas dia lagi big itu, dia langsung ngebawain lagu Demons judulnya. Nah, ini lagu Demons-nya sendiri pun ini kita belah bre, coba bre. Gokil sih, gila sih. Berarti ini the first song nih yang kita bahas nih Demons ya. Yes. Demons by Imagine Dragon ya. Yes, betul. Oke, ini bukan salah satu ya. Mungkin gua kalau lo tanya Imagine Dragons, gue cuma tahu lagu ini doang lagi. Oh ya? Iya, kalau lo tanya Imagine Dragons Radioactive ya. lo nggak tahu? Radioactive tahu. Radioactive tahu, cuma kayak tahu cuma nggak terlalu dengerin lah. Itu kayak cuma beberapa kali diputer di radio dan gue dengerin kayak oh yaudah. Tapi kalau Imagine Dragons Demons ini kayak like pada zamannya itu kayak diputerin all platform nih. Iya. Kayak lo setel YouTube, lo dengerin musik-musik famous itu langsung kayak jadi suggestion sendiri. Gue inget tuh, gue pertama kali tahu, gue lupa. Pokoknya entah MTV atau apa gitu. Pokoknya ada di TV. Gue pertama kali tahu tuh di TV. Jadi dia muncul video klipnya di TV gitu. Oke. Lagu Demons ini. Lo berarti tahu langsung video klip ya? Langsung video klipnya ini mereka di Imagine Dragons ini, dan dia ini single debut. Jadi kayak debut dia pertama kali muncul langsung bawain single ini gitu. Oh, I see. Gitu. Nah, dan ini juga yang buat mereka meledak kan? Iya. Nah, disinilah coba kita bahas ya. Kenapa gue bisa bilang dia ini orang dalam. Nah, ini coba kita belah ya. Oke, kita lanjut belah. ya berarti Langsung kita belah. Langsung dari lirik yang pertama nih. Judul lagunya aja udah brengsek. Udah Demons ya. Kita langsung bedah di verse 1 nih, Sen. Yes. Verse 1 kan when the days are cold and the cards are full and the saints we see are all made of gold. Oke. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the blood runs stale. Oke, kita mulai dari verse 1. Tapi jujur ya, enak lagunya, Bre. Wah, parah sih. Enak. Dari segi nada enak ya. Karena easy listening. Gue jujur ketika pas, wih keren juga gitu kan, gue nonton ininya. Tapi maksud gue gini, kenapa gue bisa bilang dia harusnya, maksud gue gini, kalau orang band atau apapun itu musisi jadi gede, itu kan melewati sebuah proses, Bre. Yes. Kita tahu dia di bawahnya dari awalnya seperti apa gitu. Enggak, dia muncul tiba-tiba langsung jeder gede aja. Kayak langsung gede banget gitu kayak ya. nggak alami anjir, kayak nggak alami gitu. Nah, coba deh, Bre, kita bahas dulu deh. Itu when the days are cold and the cards are full, ya kan, and the saints we see are all made of gold. Tuh kan anjing gini. And the saints we see are all made of gold. Ini kalau gue cocok logi gue ya, maksudnya sotoynya gue, the saints ini kan orang-orang kudus, Bre. Orang-orang, jadi saints itu literally ngambil dari kepercayaan Ortodoks Katolik gitu ya. Maksudnya saints itu kan orang-orang kudus, orang-orang suci, santo dan santa. Nah, dia mau bilang di sini bahwa santo-santa lu tuh bukan yang ada di Bible itu, anjing. Mereka semua tuh made of gold, anjing. Maksudnya duit, anjir. Saints lu tuh duit, udah gitu kata dia ya. Katanya si Dan nih yang nulis nih, si vokalisnya gitu. Katanya gitu. Nah, terus lanjut, Bre. Oke, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the blood runs stale. Nah, ini kalau interpretasi gue ya, interpretasi gue tuh kalau gue sambungin all first one gitu ya, all first one tuh dari when the days are cold and the cars are full and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the blood runs stale. Ini sih kalau gue ngeliat gini ya, kayak liriknya tuh mengungkapkan kekecewaan terhadap Tuhan sih. Oh, kalau gue ya. Iya. Kalau gue tuh kayak gini loh, ketika hari-hari ini udah mulai terasa hambar gitu, terasa dingin, terasa hambar, ya udah kayak the cards are full tuh, semuanya udah kayak lo laluin dan udah tertutup gitu ya, udah tertutup. Kayak kalau lu lagi kalah ya. Yes. Posisi lu lagi kalah lo. Asli. Dan lo ngeliat tuh kayak sebenarnya orang-orang suci yang lo lihat nih, anjing mereka motifnya juga nggak murni. Motifnya mereka tuh bukan kayak penyembahan Tuhan, no. Mereka tuh justru yang digambarkan oleh Jesus lah, bahwa ahli-ahli Farisi. Gitu loh. Bahwa mereka tuh kayak yang mereka pentingin adalah duit, uang gitu loh. Terus dia juga cerita di ini masih first one ya, cuma bait selanjutnya tuh kayak ketika mimpi lo tuh semua gagal, terus
yang lo sembah nih Hmm. itu terburuk menurut dia. And Oh, the worst of all. iya maksudnya gini kali, and the ones we hail, something atau entity yang lu sembah gitu. Mungkin bisa kita katakan Tuhan yang kita sembah sebenarnya dia lah yang paling parah, dia yang paling worst. Itu yang mau disampaikan sama Itu yang mau disampaikan. si Imagine Dragons ini kan. Yes. Bangsat sih. Gitu. Bangsat. Jadi dia mau nge-state bahwa ya orang-orang kudusnya begini, ya Tuhannya juga sama kok. Anjing. Gitu men. Bahkan Tuhan yang terburuk. Tuhan yang paling buruk kata dia. Tuhan yang paling Wah, buruk. bangsat sih, emang bangsat ya. Gimana gue nggak bisa bilangin itu Illuminati anjing, Freemason. dari liriknya ya. Dari liriknya udah bangsat anjir. Lanjut nih Iya lanjut. ke pre-chorus ya. Ini enak bre, coba nyanyiin ya bre. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. Stop situ dulu bre. But with the beast inside, there's nowhere we can hide anjir. Oke, lo interpretasi lo apa nih? Fuck. Ini tuh beast, kalau gue ya interpretasi beast di sini tuh, ya kita tahu lah di Wahyu itu kan ada binatang. Oke. Nah kalau di Englishnya di King James Version disebutkan di situ adalah beast. Jadi representasi antichrist bahkan itu representasinya digambarkan di kitab Wahyu adalah sebagai beast, sebagai binatang gitu. Nah beast di sini ya bisa referensiin ke sana menurut gue. Jadi yang dimaksud dengan beast di sini ya itu beast yang di Wahyu menurut gue. Oke, I see. Nah itu satu. Kedua adalah yang mau disampaikan di sini, but with the beast inside, artinya setiap orang tuh punya beast. Ada unsur beast, ada unsur hitam, kejahatan, darkness itu dalam diri lu tuh pasti ada anjir. Agree. Itu yang mau dia bilang kayak Agree gitu. gua. Dia mau bilang kayak gitu. Dan lu nggak bisa kemana-mana anjing. Cengkraman si beast yang dimaksud di Wahyu itu, yang literally adalah iblis, cengkraman iblis itu akan selalu kayak megang apa tuh kerah baju lu kemana-mana, nggak bakal bisa kemana-mana lu kalau bisa sembunyi. Itu yang mau dia bilang. Oke. Gitu. Terus lanjut nih bre, biar langsung nyambung. No matter what we breed, apapun bentuknya, lu mau orang kayak, lu mau setan kayak, lu mau jin, lu mau iblis, dia bilang bahkan sekalipun lu malaikat sekalipun, we still are made of greed. Oke. Tetep aja lu tamak anjing, lu tetep aja punya nafsu, punya free will yang akan mengarahkan kepada keinginan Keinginan duniawi daging ya? lu, gitu. Nah ini yang paling bangsat. This is my kingdom come, this is my Yes. kingdom come. Ini kalau menurut gua dia mocking bre. Ini mocking doa Bapa Kami anjir. Menurut lo? Iya, dia mocking doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kan. Di bumi seperti di surga, yes. Iya kan? Let your kingdom come kan. Tapi kan kerajaannya Tuhan. Nah yang di sini this is my kingdom come, bukan Tuhan anjir yang di sini. Tapi kerajaannya dia ya. Kerajaannya iblis bangsat gitu loh. Bangsat sih kalau menurut gua. Ini gue agree sih, maksudnya penekanannya di sini tuh, penekanannya di pre-chorus ini ya. Jadi dari verse itu nyambung, dari verse itu dia mengungkapkan kekecewaannya dengan Tuhan. Nyambung ke pre-chorusnya ini adalah dia mencoba untuk hide the truth gitu loh, the truth versinya dia gitu. Dia mencoba menyembunyikan kebenaran yang menurut dia kebenarannya itu apa sih? Kebenaran itu adalah you as a human being itu punya free will. Yang lu nggak bisa dikekang atau nggak bisa nggak bisa dibelenggu oleh Tuhan gitu loh. And that's why dia di situ bilang kayak gue mau coba nyembunyi ini sekuat apapun, tapi dengan adanya beast di dalam diri gue nggak bisa men. Jadi gue kayak udah gue menyerah terhadap entitas gelap itu, entitas ini gitu loh. Gue menyerah terhadap keduniawian ini, kedagingan itu. That's why dia bilang bukan lagi kerajaan Tuhan yang datang, tapi kerajaan gua, kerajaannya si iblis. Yes. This is my kingdom come, That's a warning sih buat ini yang bisa kita petik ya, maksudnya ini warning sebenarnya bahwa artinya kan si iblis atau cengkraman iblis ini ya di mana-mana anjing, di kultur pop sekalipun gitu. Maksudnya ya ini tuh jelas, maksud gue yang dengerin kan kita anak-anak muda gitu kan yang nggak tahu apa-apa. Maksud gue ya ini jadi pesan-pesan tersirat yang
masuk ke alam bawah sadarnya orang-orang gitu kan, dan jadi ngerasa enggak itu mah lagu biasa aja, lu nya aja yang apa sih namanya, lu nya aja yang negatif gitu. Enggak bangsat, sumpah dah. Karena secara nggak langsung ini mempengaruhi lo. Ini mempengaruhi lu. Ini mempengaruhi lo karena Bener deh. ketika di saat lo udah kecewa sama Tuhan, gila gua nggak butuh Tuhan lagi. Iya. Gua keluarin sendiri deh. Gitu. Kayak lu gini deh bre, ketemu anak muda gitu yang istilahnya labil bahasanya, itu kan dimana umur labil itu kan orang yang gampang dipengaruhi ya, disusupi dengan dogma-dogma yang apa tuh namanya, bukan dogma sorry, kepercayaan yang agak ke kiri-kirian gitu, bahwa di sini kalau tiba-tiba dia lagi dengerin lagunya Demons ini terus kayaknya nggak apa-apa juga kali, maksudnya gue nggak terlalu ke kanan-kanan, agak ke kiri-kirian boleh gitu loh. Ini kan kayak mau nyampein itu nggak sih? Bener. Iya kan? Yes. Boy sebenarnya ya nggak bisa anjing, lu nggak bisa berada di tengah-tengah kan, seperti yang lu pernah bilang kan, hitam-hitam, putih-putih. Iya kan? Ini tuh kayak mau mengeneralisir, udah nggak apa-apa nyantai aja kali gitu. Ini mau membuat kayak ya udah lo kecewa sama Tuhan, lo marah sama Tuhan, it's okay. Itu biasa gitu. Iya. Dan ya semua orang kan, maksudnya manusia itu kan frail, manusia itu kan makhluk nggak sempurna. Ya nggak apa-apa, lu jadi ikutin aja keduniawian lu terus gitu ya kan. Nah terus nih di chorus bre, when you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. itu jelas banget sih. Ini repetition aja, pengulangan bahwa Iya. disinilah show entity gelap itu dia menunjukkan dirinya, ya ini apa namanya tuh, lo, gua dan semua orang yang mengikuti keduniawian ini ya kita satu di bawah under rule reign of darkness ini, demons gitu loh, iblis. Yes. Dan memang ini kenapa dibuat repetition, yaitu untuk memperkuat aja. Memperkuat, Itu memperkuat makin- bahwa ya sebenarnya gini loh, apa namanya, supaya dibuat kayak ini sebenarnya keinginan lo sendiri, bukan keinginan devil gitu ya. Di situ dibuatlah bahwa ya sebenarnya like everyone, semua orang tuh punya sisi gelapnya sisi masing-masing. gelapnya masing-masing. Gitu loh. Sisi gelap. That's why itu kayak dibuat apa sih namanya, natural mungkin lah. Natural mungkin bahwa ya itu terjadi dan kayak ya udah sih biasa Ya aja. iya bahwa lu manusia gitu. Lu manusia. Lu manusia, lu punya sisi gelap, ya keluarin aja sisi gelap lo. Kayak gitu kan? Yes. Dan itu menjadi exception lah ya. Itu jadi exception. Jadi exception yang kayak yaudah lu berbuat jahat, fine lah. Iya, fine aja. Padahal gitu. ya kalau gue pribadi ya, Aha. gue pribadi tuh gue dulu punya suatu quote yang gue selalu apa namanya, Pegang teguh. selalu gue pegang teguh, even gue jadiin status di WhatsApp gue dan gue nggak pernah ganti itu. Ya. Itu be kind, Oke. jadilah baik. Dan gue selalu bilang ke anyone lah, kalau lu nggak bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat lah. Ya. Gitu. Ya. Cuma kan kalau di sini kayak diwajarkan aja, ngerti nggak? Iya. Lu menjadi jahat, lu menjadi punya sisi gelap yang luar biasa hebat, ya diwajarkan aja men. Iya. Dan sorry bre, ini yang mau gue tekankan lagi di bagian lirik ini ya. Dia bilang, don't get too close, it's dark inside, anjir. Serem pak, serem lu, sumpah lu. Maksud gue, dia bilang kan di sini kan, lu lihat mata gue dalam-dalam, lu bakal ngelihat sebuah dimensi yang gelap anjir, sebuah dimensi yang ini nih, dimensinya tuh di sini anjing, lagi picking, lagi mengintip di balik kegelapan itu anjing. Ih, ngeri anjing. Iya gak sih? Iya. Fuck banget deh. Fuck banget Gila, anjing. Gitu loh. It's where my demon side, it's where my demon side. Gitu loh. Sembunyi gitu loh. Si demon sini gitu. Oke, bre. Lanjut, bre. Verse 2, bre. Lanjut ya. At the curtain's call is the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. Oke. So they dug your grave and the masquerade will come, killing out the mess you've made. Oke. Ini sih kalau menurut gue berbicara tentang hari penghakiman ya. Oh ya? Iya, kalau menurut gue. Jadi gue mengibarkan at the curtain's call is the last of all tuh kayak pada saat second coming, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, itu udah akhir dari segalanya. Dan ketika cahaya itu hilang, itu para orang berdosa tuh merangkak tuh. Oh. Itu gue ibaratkan seperti ular lah, ular yang iya. ular kayak Melata. ular yang melata gitu loh. Dan mereka tuh kayak ngegali kuburan lu. And the masquerade tuh orang-orang yang mengenakan apa namanya? Topeng. Topeng itu kayak
calling out nih. Mhm. Lu dipanggil salah satu dan lu harus bertanggung jawab dengan segala dosa yang lu Oke. buat. Iya. Nah, ini tapi maksudnya jeniusnya adalah mereka nih di sini menggunakan perumpamaan. Menggunakan majas-majas perumpamaan di sini dibilang bahwa ini tuh ibarat kata tuh semacam kayak show yang udah mau habis. Yes. Gitu, kayak curtains call kan, kayak curtains tuh tertutup gitu. Iya. Ketika horden tuh show itu tertutup, terus juga lightning dimatiin gitu. Ya itu di saat-saat dimana akhir dari hidup ini gitu, akhir dari cerita manusia ini gitu, peradaban manusia ini, bahwa yang tadi lu bilang bahwa ini sama dengan apa ya? Akhir dari dunia. Hari penghakiman di mana Jesus came kedua kalinya kan. Di situ dikatakan bahwa dari situlah, nah ini nih ada bisa ambil referensi tuh dari Kejadian 3 ayat 14, Bre. Tuh. Iya. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. Gini deh. Apa sih namanya tuh? Ini menggambarkan di sini all the sinners scroll tuh. Jadi pas di akhir dunia nanti orang-orang dosa itu bakal dibuang ke api yang abadi gitu loh. Iya kan? Kayak gitu. Ya itu mempertanggungjawabkan perbuatannya lah. Makanya kan the mess you rate will come calling out of the mess you've made gitu loh. Ini ibarat kata malaikat akan manggilin lo salah satu lah. Dan lo harus bertanggung jawab terhadap the mess you've made gitu loh. Perbuatan yang lo lakukan gitu. Oh, I see. Nah, kayaknya kalau gue di sini tuh nganggapnya bahwa kayak dia mau, tapi maksud gue dia juga mau ngerimain bahwa waktunya itu sebentar lagi gitu nggak sih? Atau gimana? Menurut gua enggak sih ya. Enggak. Kalau menurut gua kenapa dia masukkan di sini gitu? Iya, kalau lo sambungin lagi ke pre-course-nya, nah dia di situ bilang kayak don't wanna let you down, but I'm hellbound gitu loh. Lo harus sambungin dari verse 2 ini, kalau lo disambungin gini ya. Pre-course itu wah gila sih liriknya. Oh, jadi di sini dikatakan bahwa ini kan don't wanna let you down, but I am hellbound gitu. Though this is all for you, don't wanna hide the truth. Oke, jadi kayak dia tuh show ya. Maksudnya si entity gelap ini bakal kayak pas nanti di akhir zaman nanti ketika ada hari penghakiman, lu jangan takut, lu di belakang. Gue akan berada di depan lo gitu. Yes. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak gini. Ketika udah dikasih tahu nih bahwa ini akan ada hari penghakiman dan lo akan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang lo perbuat, di situ dia kayak ngomong, ya udahlah, lo jangan ngebuat itu semua tuh jadi ngebuat lo takut untuk ngeluarin diri lo yang sesungguhnya. I'm a hellbound bro, gue penghuni neraka, gitu loh. Though this is all for you, walaupun ini semua untuk lo, ini semua yang akan lo dapet ini ganjaran dari perbuatan jahat lo tetap jangan tutupin diri lo, ini diri lo yang sesungguhnya gitu loh. Iya, maksudnya dia bilang kan, but I am hellbound kan. Iya, sama-sama kita tuh penghuni neraka aja anjing. Yes. Anjing ngeri banget bangsat. Ngeri banget. Ya ini kayak lagu, kayak revolutionary song gitu ya. Ini seperti revolutionary song, tapi ya untuk versi gelap. Demon, iya. Versi penghuni neraka, men. Versi penghuni neraka. Kayak yaudah yuk kita hidup dalam neraka, nggak usah takut gitu. Iya. Kata kayak gitu. Iya. Dia bilang di sini tuh, but I am hellbound gitu loh. Tapi bisa dikatakan ini tuh sangat cocok dinyanyikan oleh sang iblis sendiri sih, Bre. Asli. Makanya kan ketika lo denger si Imagine Dragon nyanyi, wah, emotionnya sih dapat banget, bro. Emotionnya dapat banget. Iya, kayak dia teriak tuh kayak wah, parah sih. Iya, gitu loh. Terus diulang lagi di sini kan, no di matter what. Kan? Ini sebelum refnya, no matter what we breathe, we still are made of grit. Penekanan lagi, Bre. Udah grit gitu. Lu emang grit aja udah dasarnya lu tamak bangsat gitu. Dan lu gitu. udah akuin aja. Lu biarin lu jatuh dalam itu ya udah. Yes. Akuin aja. Lagi dia bilang di situ, this is my kingdom. This is my kingdom. Mocking lagi, Bre. Bangsat sih gue bilang. Iya. Diulang lagi di situ di chorusnya juga kan. Nah, di bridge nih. Apa tuh, Bre? They say it's what you make, it says up to fate. I say it's up to fate. Okay, I need to let you go. Your eyes they shine so bright. I wanna save that like I can escape this now unless you show me how. Okay. Apa tuh, Bre? Di bridge-nya, Bre? They say it's what you make.
I say it's up to fate. Oke. It's woven in my soul. I need to let you go. Hmm. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this snow unless you show me hope. Oke. Kalau menurut gue tuh kayak they say it's what you make. Terus lo bilang kayak I say it's up to fate gitu loh. Jadi ketika lo bertanggung jawab atas perbuatan lo dan dia ngomong ini lo yang udah lo perbuat. Dan gue cuma ngomong itu takdir, bukan gue yang perbuat. Anjir, jadi dia kayak ingin membenarkan perbuatannya. Membenarkan gitu. perbuatannya. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can escape this snow unless you show me hope. Dan mungkin gini ya, mungkin dia tuh kayak di saat dia udah berbuat seperti itu dan dia bilang ya udahlah ini takdir, ini bukan salah gue juga. Dan di saat ada someone that want to save him gitu ya, ya dia nggak bisa karena dia udah jatuh terlalu dalam. Karena kegelapan itu kan yang tadi dia tekanin, kegelapan itu tuh dalam banget. It's dark inside itu tuh bener-bener yang dalam banget. Dan dia ngomong kayak gue sebenarnya juga pengen nih apa untuk cabut dari kegelapan ini. Iya, gue pengen kayak menemukan jalan keluar. Tapi gue nggak tahu, makanya dia bilang unless you show me how. Unless you show me how ya. Jadi sebenarnya tapi lucu juga ya, maksud gue dia ngajak gitu kan, tapi maksud gue dia aja pengen escape dari kegelapan ini, tapi dia nggak bisa juga gitu, karena kan yang kita tahu, yang kita percaya di kalau misalnya di kitab Henokh juga atau banyak lah di Petrus ditulis juga ya, bahwa maksudnya iblis kan dirantai, ada ayatnya gitu, bahwa ini bisa merepresentasiin mereka nggak sih, jadi kayak sebenarnya tuh I can escape this now unless you show me how, itu mereka bisa ya, bisa iya kan, gitu loh maksudnya. They say it's what you make, I say it's up to fate. Dia bilang tuh bahwa anjir ini bukan perbuatan gue lagi, maksud gue ini tuh takdir. Enggak bangsa, emang lu aja udah salah gitu, lu nyaya cari-cari reason gitu, cari-cari alasan lu. You gitu. just make an exception. Iya gitu kan. Fuck you bro. Fuck you. Oh tapi maksud gue real bisa dibilang, walaupun ini sebenarnya lagu enak, lagu pop culture dan apa ya namanya, enak bre, enak, gue suka sih. Cuman maksudnya di balik itu ternyata yang mau ditonjolkan di situ adalah demons gitu. Ada hidden message-nya. Ada hidden message gitu loh. About demons, tentang something yang dark gitu di setiap dalam diri orang, dan itu mau dikeluarin sama si Imagine Dragon itu gitu. Karena juga ya itu tadi gue ulang lagi bahwa dia tuh jadi gedenya tuh nggak alami sih menurut gue. Kayak gitu. Seinstan itu ya? Seinstan itu gitu loh. Oke. Gitu. Lanjut nih bre. Lanjut. Lagu kedua ya. Lagu kedua kita mau ngebahas. Wah seru nih. Dark Horse Katy Perry ya. Iya. Wah ini lagu bangsat sih nih. Tapi gue sering banget gue denger orang cocok-logian juga gitu bilang bahwa ini tuh lagu orang dalam. Oke. Oh jadi lu sering dapat berita, dapat insight itu juga, dan banyak yang udah pernah sering ngebahas juga bahwa Dark Horse ini tuh emang literally lagu Freemason, lagu Illuminati gitu loh, buat ngajak lo ayo. Oke, I see. Tapi emang join us gitu. Video klipnya parah sih. Video klipnya aja udah ini tentang apa tuh mesir-mesiran gitu. Asli video klipnya parah banget sih menurut gua. Iya kalau buat amatiran yang konspirasi itu pas kalau ngelihat udah mata satu tuh kan pasti udah langsung signal konspirasi lu menyala-nyala kan. Iya kan. What? Mata satu. Iya kan. Illuminati di mana kau? Terus segitiga piramida. Wow, udah tuh ya kan. Tapi sebenarnya liriknya lebih gila lagi, Bre. Asli. Parah. Coba kita bedah nih ya liriknya ya. Siap. Dark Horse Katy Perry, men. Ya. Tapi memang lebih enak ya kalau ini teman-teman gue saranin sambil nyalain lagunya. Sambil denger lagunya ya. Sambil nyalain. Ntar lu giniin aja. Jadi pas lu dengerin kita dengerin satu bait gitu, terus habis itu lu dengerin lagi gitu di lagu di Katy Perry. Jadi biar enak gitu. Ini dia featuring ya Katy Perry? Sama Juicy J ya. Sama rapper Juicy J gitu. Juicy J ya. Oke. Di sini kita langsung ke lirik yang pertama nih. Yes. Di sini ada I knew you were. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. Cause I'm capable of anything. Yes. Of any fucking thing and everything. Nih gue translatein aja ya. Jadi gue bantu translatein sama interpretasi ini aja ya. Okay. Ini yang dari versi cocok loginya gue, bahwa ini tuh kayak
lanjut dulu deh, masih lanjut dulu, masih Lanjut belum, dulu ya. belum dapat. Belum panas nih. Iya, Oke, masih belum make dapet. me your Aphrodite. Aphrodite or Aphrodite sih? Aphrodite. Aphrodite ya. Make me your one and only. Aphrodite itu dewi kecantikan. Iya, itu Yunani kan. Yunani, iya. Make me your one and only, Oke. and don't make me your enemy. Oke. Your enemy, your enemy. Oke, siap. Nah, stop di situ ya. Jadi ini kan udah verse ya. Ini verse 1 ya. Itu verse, Itu ya. verse 1 karena ini kan pre-chorus nih Pre-chorus. nanti. Oke. Nah, di sini tuh gua ngegambarin ini yang ngomong itu iblis lagi, setan. Oke. Setan, Lucifer, Azazel, apapun itulah, the goat gitu. Ini dia lagi ngomong bahwa ini lagi ngomong sama si pendengar. Orang yang lagi dengerin lagu itu, dia lagi si iblis itu lagi literal lagi ngomong sama yang dengerin itu gitu loh. Kayak dia bilang gini kan, I know you were gonna came to me and here you are. Jadi dia bilang, gue tahu lagi suatu saat lu bakal datang, lu bakal ketemu sama gue, entah gimana caranya kita bakal bisa ketemu, dan here you are. Akhirnya lu di depan gue gitu. Si iblis ini lagi dalam ruang batin lah ya, karena kan Oke. kita ngomong masalah musik, kita ngomong masalah hati, masalah batin kan. Jadi di benak kita masing-masing bisa lu gambarkan seperti itu. Jadi kayak lu ketemu sama si iblisnya itu dia gitu, di depan mata lu gitu kan. Akhirnya lu di depan iblis itu sendiri, dia bilang gitu kan. Lanjut, terus dibilang and here you are, but you better choose carefully. Di sini tuh kayak semacam ada kembali lagi perjanjian, kembali lagi sebuah pact, sebuah perjanjian, kontrak apapun itu gitu. But you better choose carefully. Di situ tuh penekanannya adalah sebelum lu sign kontrak with blood or anything lah intinya. Sebelum lu masuk ke dalam suatu perkumpulan yang bisa dibilang entah Freemasonry atau Illuminati, lu pikir baik-baik dulu deh. Itu yang mau ditekanin di sini nih sama si Katy Perry ini gitu. Oke. But you better choose carefully kan. Dia bilang lagi, dilanjutin, cause I'm capable of anything and everything. Man, itu representasi iblis banget anjir. Anything and everything ya. Iya. Dia bisa ngasih segala kesenangan dunia lah. Gue bisa ngapain aja, gue bisa ngasih lu semuanya anjir. Itu yang kayak mau dibilang sama si iblis itu ya. Terus nih dilanjut, make me your Aphrodite. Seolah-olah tuh buat gue tuh segala-galanya deh buat lu. Buat gue tuh paling nomor 1 di hati lu. Itu yang mau dibilang, 1. Terus kedua dia bilang, make me your one and only. Man, kan dibilang sama Tuhan, jangan ada Allah lain selain aku. Kata Tuhan gitu Yes. kan. Dan di sini tuh lagi di mocking sama dia anjir. Make your one and only. Buat gue tuh nomor 1 di hati lu, jangan ada yang lain. Iya kan? Yes. Terus dibilang, but don't make me your enemy. Jangan jadiin gue tuh musuh, men. Brengsek ya? Ya kan? Your enemy itu ditekanin lagi kan di situ. Bangsat sih kalau gue bilang. Jadi di sini tuh si iblis itu tuh kayak lagi apa ya, melakukan perjanjian dengan yang si pendengar ini gitu loh. Gila sih gue bilang gitu. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja. Dulu. Gue nanti mau ngebahas nih ketika memang kita udah ngebahas full all the lyrics, baru gue mau menyimpulkan sih. Siap, boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lanjut. Ini yang gokil sih di situ, Katy Perry nyanyi ini juga apa ya, ngesol banget sih bre. Asli itu dapat banget feel sih tapi Gue nyanyiin deh dia nih, so you wanna play with magic, anjing. Kayak lu mau bermain-main dengan sihir, literally sihir bre. Iya, sihir tuh kan identik dengan something yang dark ya kan. Something yang kayak ya itu lagi Illuminati, sesuatu yang di luar akal sehat lah ya. Di luar akal sehat. Dan magic itu konotasinya tuh dark bre, dark magic gitu, black magic gitu, sihir hitam, sihir gelap gitu. Nah, dia di situ memperingatkan lagi, boy ya kan, you should know what you falling for. Dia bilang, baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse gitu. Karena gue bakal tiba-tiba struck lu tuh tiba-tiba kayak sebuah kuda hitam gitu loh, kayak gitu dia bilang. Nah, di sini lanjut pokoknya di sini penekanannya adalah lu yakin gak? Lu mau ikutan sama gua, lu mau join sama gua, lu yakin gak? Ditanya dulu tuh sama si iblis. Maksud gua gini, literally sebenarnya iblis tuh entity yang bukan yang kayak bukan yang tanpa akal ya menurut gua. Mereka tuh ngegoda juga pakai inian bre, apa sih? bukan dengan pemaksaan lah. Dengan metode. Iya. Dengan metode sales gitu kan. Ya kan, maksud gua, ya lu pikir dulu baik-baik gini kan. Ya kan, terus lanjut.
Terus dibilang di sini di refnya, are you ready for dibilang a perfect storm, cause once you're mine, there's no going back. Anjing. Itu pinpoint itu. Karena ketika nanti lo jadi milik gua, ketika lo nih jadi milik gua, diulang lagi sama dia kan, there's no going back. Itu penekanannya anjir. Ketika lo udah masuk, lo nggak bakal bisa keluar. Dan rata-rata kan yang kita tahu ya, maksudnya di konspirasinya sendiri, orang yang udah masuk Illuminati atau Freemasonry sendiri nggak bisa keluar. Yes. Cara keluar satu apa, Bre? Ya mati. Either you dead, ya atau mungkin ada beberapa orang yang berhasil keluar tapi mereka tetap hidup cuma karirnya hancur. Ya, iya mereka kan? juga sakit or something lah ya. Betul. Oke, lanjut Bre. Mungkin lu bacain Bre. Mark my words, Yes. this love will make you levitate like a bird without a cage, but down to earth if you choose walk away. Don't walk away. Oke. Nih, kita langsung artiin ya Bre. Ini kan udah verse 2 nih. Mark my words, dia bilang tuh, cinta ini tuh bakal membuat lu melayang-layang gitu. Cinta yang gue berikan ke lu tuh bakal membuat lu tuh seperti di atas angin gitu loh, kata dia. Selayaknya seorang burung, seekor burung yang tidak dikungkungi oleh hukum, menurut gua anjing. Oke. Iya gak sih? Cage itu seperti Kayak hukum ya, cangkang gitu ya. Iya, menghalangi lu untuk melakukan anything gitu. Oke. Ya kan, di situ. Tapi ini sengaja anjing, pinter dia balik gini biar nggak terlalu nyaru gak sih? Betul, untuk artnya dibalik itu. Iya, dibalik sama dia. Jadi dia naruh dulu di atas supaya lu bisa Nggak mengartikan itu dengan lain gitu ya. Iya, pinter dia. Dia tulis di sini, tapi lu bakal jatuh. Dia mau bilang gitu, lu bakal jatuh ketika lu cabut dari gua. Jadi kan di awal dia udah bilang there's no going back, nggak ada jalan keluar. Nah di sini dia tekenin lagi, lu bakal jatuh ketika nanti lu suatu saat ninggalin gua gitu. Jadi lu jangan ninggalin gua gitu. Oke, I see. Kayak gitu loh. Ya itu kan, di sini tuh penekanannya. Lagi dia di ref juga dia bilang ya sama yang kayak tadi ya, so you wanna play with magic bla bla bla. Lanjut. Nah ini nih si siapa, Juicy G. Oke, ini pas bagian rapper nih. Iya, pas bagian rappernya. Ini tuh di sini dia tuh di sini awal-awalnya liriknya adalah she's a beast. Di situ gue langsung nyala signal gue tuh, Bre. Berkonspirasi gue tuh langsung nyala. Ketika udah disebut beast ya. Beast. Karena di sini menurut gue literally beast di sini adalah beast yang disebutkan di Wahyu itu. Oke. Bahwa ini tuh konotasinya adalah entitas gelap itu ya, atau bisa dibilang antichrist atau iblis atau Lucifer atau apapun itu gitu. Tuh di situ dibilang kan. Terus ada lagi nggak yang kira-kira yang dia selip-selipin ya? Oke. Sebentar. Enggak sih, udah nggak ada lagi ya. Oke. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue kita emang bisa ngelihat di song tuh based on two point of view. Ya. Gitu. So misalnya, let's say kalau point of view pertama adalah dimana how powerful the woman is. Oke. Gitu loh. Seberapa kuatnya pengaruh wanita bisa dalam hidup lo. Kayak we all agree lah. Maksudnya pria itu jatuh itu harta tahta Wanita. Pevita. Pevita first. Jadi harta tahta wanita kan. Yes. Jadi di saat lo tidak jatuh di harta, lo tidak jatuh di tahta, lo akan jatuh di wanita, men. Wanita itu oke. Bahkan Chad bilang wanita racun dunia. Wanita racun dunia. Bahkan dalam Bible sendiri pun kalau kita merunutkan dari Bible gitu ya. Di saat Joseph, Ntar lu diserang sama seksis nih. nggak apa-apa, silakan serang gua. Justru gua memang mencari ini ya, gua mencari penyerangan. Gua butuh nih, gua nggak mau hidup gua tenang-tenang aja deh. Gua ingin hidup gua ramai, serang gua, oke? Feminis ya. Feminis, seksis ya, oke. Seksis, serang ya gua, kan? brother, serang gua. Minta diserang nih, ya kawan-kawan ya. Minta diserang. Randy ya, jangan gue ya. Iya. Instagram gua Vincent Finks 72. Jadi gue nih. Nah, oke, di situ Joseph menjelaskan bahwa ketika Joseph digoda oleh istri Potifar, Oh iya. apa yang dilakuin?
apakah dia dalam nama Tuhan, gue maju nih, gue nggak kena dosa, Cabut kan. cabut anjing. Lu yang namanya dosa wanita adalah lu harus cabut, lu harus pergi, Cabut deh. lu jangan lu datengin pencobaan, men. Yesus enggak Wah, ya. gila. Lu ngeliat cewek seksi dalam nama Yesus, gue bisa gak jatuh, men? Jatuh tetep aja Jatuh. kan cerita ya. Namanya Iya, laki ya, iya. kecuali lu waria. Bahkan sorry itu saya maksud gua Adam, Pak. Iya, jatuh Adam dong. Jatuh. Adamnya jatuh gitu kan. Like everyone tuh pasti akan jatuh gitu loh. Nah, di sini dia ingin menjelaskan bahwa ya wanita itu powerful itu, men. Ya. Jadi ketika lo udah terikat oleh dia, lo nggak bisa kemana-mana. Dan di sini di lirik kayak tadi, gue sangat amat menarik tuh yang lo bilang di liriknya tuh kayak Apa yang bahas apa tuh? yang dia ngomong dark horse, yang dia ngomong Oh ini, 'cause I'm coming at you like a yes, dark horse. I'm coming at you like a dark horse gini. Jadi first time gitu ya. At the very first, lo kan ngerasa kayak gue capable untuk apa namanya, untuk menanggulangi, overcome wanita ini gitu loh. Gue bisa kok. Gue bisa jinakin lah, lo gitu iya. ya. Gue kan bisa, tapi at the end of the day ini cewek bilang, ya gue akan coming at you like a dark horse gitu loh. Jadi nggak lu sangka-sangka. nggak lo ya. sangka-sangka tiba-tiba ya dia bisa control you. Gue Gitu. bisa dapetin lo. Yes. Gitu. Semudah itu gitu ya. Yes, dan ya dia ngomong ketika lo udah coba masuk, lo nggak akan bisa keluar. Dan itu mostly bener lagi. Maksudnya kayak ya cuma gini, kalau kita ibaratkan lagi, kalau kita interpretasiin lebih lanjut, sebenarnya yang dimaksud dengan ini semua gitu ya, dengan si Katy Perry menjadi ratu dan lo diperbudak, bahkan at the end of the song gitu ya, di video klipnya itu si raja Mesir itu yang udah ngasih dia piramid berubah jadi anjing, men. Firaun, heeh. Berubah jadi anjing. Iya. Iya kan? Iya. Berubah jadi anjing bahwa ya lo kan nurut dengan cewek itu. Iya. Gitu loh. Dan ini kalau menurut gue sih si Katy Perry nih nge-represent the bitches on the Revelation 17, bro. Iya, benar, Bre. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya di literasi Wahyu 17 ya, di situ tuh judul perikopnya aja pelacur besar, Bre. Tapi sebenarnya di sini menurut gue pelacur besar di sini adalah perumpamaan dari dunia sebenarnya. Yes. Di situ tuh dikatakan bahwa si pelacur besar ini tuh, ini ya gue bacain dikit ya. Jadi dikatakan bahwa wanita itu memakai baju yang berwarna ungu dan merah tua, serta dihiasi dengan perhiasan-perhiasan emas, permata-permata, dan mutiara. Di tangannya ia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh dengan hal-hal keji dan kotor hasil dari percabulannya. Jadi kayak ini tuh gambaran the biggest the biggest bitches gitu loh. Pelacur yang paling bangsat gitu loh, paling jorok gitu di muka bumi gitu loh. Bahwa ini menggambarkan kekotoran dunia yang paling busuk anjir gitu loh. Nah, si Katy Perry di situ merepresentasikan itu anjir. Yes. Iya kan? Karena gambarannya kalau lu nonton video klip ya Dark Horse ya. Jadi kan beberapa kali ada raja atau orang-orang untuk datang ke dia mempersembahkan something kan? Yes. Iya kan? Di situ. Nah, ya dia udah made a pact with the devil itu sendiri gitu loh, yang punya kerajaan dunia bisa dikatakan kayak gitu kan. Nah, di situ juga di ayat selanjutnya dibilang bahwa kalau di Revelation di Wahyu, bahwa pada dahinya tertulis suatu nama yang mempunyai arti rahasia. Nama itu ialah Babel yang besar, ibu segala pelacur dan orang bejat di dunia. Men, ini tuh kayak literally, aduh, udah busuk banget deh nih gitu loh, si apa tuh representasi pelacur ini gitu loh. Dan ini tuh apa namanya? Representasi juga dari Illuminati dan Freemasonry itu sendiri gitu loh. Nawarin semua kekejian, semua senang-senang dunia ini gitu loh. Menawarkan segala kesenangan dunia yang di-package secara seindah ciamik mungkin, betul. Sehingga lo tertarik. Tapi mungkin dari video klip itu juga bisa menjelaskan kayak ketika lo udah terikat, apa sih yang lo dapet? Lu kayak anjing. Lo kayak anjing, men. Lu kayak anjing Dan lo gini loh. At the end of the yang day, dimaksud di sini kayak anjing tuh kayak bener-bener literally lu nonton video klipnya. Jadi si Firaun itu ya berubah terakhir jadi anjing. Jadi anjing pala manusia. Iya. Gitu loh. Dan itu ibarat kata anjing tuh
binatang yang paling loyal. Betul, betul. Nah, itu diibaratkan si Firaun ini akan menjadi orang paling loyal terhadap si Katy Perry ini, men. Iya. Dan itu artinya adalah ketika lo udah ketika lo udah menjadi terikat dengan dunia, lo akan loyal dengan dunia. Dan apa sih yang lo dapat? Nothing, men. Nothing. Yang lo dapat itu kehancuran. Ya, ya, ya. Asli. Maksudnya lu ketika punya master lu adalah iblis atau entitas gelap, ya lu cuma jadi kayak anjing aja, loyal gitu aja. Jadi slave, jadi budak aja lu. Iya nggak sih? Yang lo Gitu. dapetin cuma kesenangan sesaat aja. Kesenangan saat semu gitu kan. At the end of the day, Hmm. hati lo kosong, men. Yes, betul. Hati lo kosong, jiwa lo kosong, ya itu banyak terjadi Hmm. terhadap artis-artis luar lah. Iya. Mereka banyak yang bunuh diri, Oke, mereka yang I see. banyak yang kena penyakit, mereka banyak yang kena mental health. Balik lagi ya ke tadi juga ada relatable juga sama 27 Club itu ya. Yes, Maksudnya pasti rata-rata kebanyakan mereka kan bukan orang, maksudnya orang kaya kan, Mereka maksudnya orang kaya. terkenal juga, duit banyak. Sorry ya, Michael Jackson, men, ya kan? Michael Jackson, terus siapa? Vokalisnya Linkin Park tuh, Chester Bennington. Mr. Bennington. Buset, kurang udah ganteng ya kan, terkenal ya kan, duit banyak. Suicide, Pak. Iya kan? Iya kan? Karena lu ngerasa apa? At the end of the day lu ngerasa kosong, men. Kosong. Lu ngerasa kosong, lu kayak akan rasa anjing gua udah nyelam terlalu dalam lagi. Iya. Lu. There's no coming back. Iya, iya, iya. Tapi apa kalau percaya itu there's no coming back? Menurut gua bullshit, men. Karena ada salah satu orang, salah satu musisi besar yang udah membuktikan bahwa dia bisa keluar, anjing. Ya, ya, ya. Tapi ini masih konspirasinya ya. Tapi gue percaya. Lu percaya? Gue percaya Lu percaya itu. kan hal itu? Oke. Gue percaya itu karena ada salah satu video yang menunjukkan bahwa ini orang otaknya kosong, Bre. Siapa sih namanya? Sebut saya langsung. Siapa itu? Snoop Dogg. Woi, bukan. 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 Bukan Snoop Dogg. Eminem. Eminem. Wih, gue ngefans juga sih sama Doi, jujur. Dari dulu gue dengerin yang kayak na 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 gue lupa judulnya itu. Pokoknya gue suka lah si Eminem ini. Terus juga gue juga suka lagu yang Beautiful gitu. Dan tapi emang bener Bre, banyak banget konspirasi yang mengelilingi dia ini gitu. Konspirasinya bilang bahwa dia tuh sebenarnya di bawah Illuminati, di bawah Freemason gitu. Singkatnya gini ya. Singkatnya buat kalian yang kayak bullshit nih, konspirasi kopi, Eminem, apa Illuminati segala macam. Lo coba ya searching di YouTube. MK Ultra ya. MK Ultra. MK Ultra Eminem. Atau Eminem Most Savage Moment. Di Yes. situ banyak banget video yang nunjukin bahwa otak Eminem ngehang, anjing. Iya, anjir. Dia tuh kayak literally udah lu nonton deh. Jadi kayak dia tuh kayak ngeblank aja pas lagi di interview, terus nggak bisa jawab, kayak pelanga-pelongo gitu. Asli. Maksud gua, men, ini Eminem anjing. Masa kayak gitu loh. Gue merinding sih gue. Gue pertama kali nonton video itu gue Kayak robot gak sih? kayak robot, bro. Kayak apa Kayak gitu? kayak itu dia didesain, you have to be like that. Kayak Gitu loh. ngebug gitu. Dan ketika dia nggak di order or something gitu ya ngehang. Oh iya. Ngeri anjing, gua merinding anjing. And it happens not so only Eminem. Iya, banyak ya. Artis, anjing. Banyak artis kayak gitu Banyak ya. artis. Ini siapa sih bininya Jay-Z? Ya itu dia juga tuh. Ada video. Coba Ada lu cari videonya. deh. Itu salah satu yang kalau misalnya kita search paling atas tuh ada namanya video Autap deh. Coba lu lihat deh. Judulnya MK Ultra Reaction, ngeri banget. Nah, tuh coba deh ya. Gak apa-apa. Coba searching sendiri. Coba searching sendiri. Nah, lu bilang tadi dia cabut, Bre, dari organisasi Illuminati ini. Yes. Kenapa, Bre? Kenapa bisa bilang gitu? Ya karena ada salah satu lagunya itu yang kayak ngajak gitu loh. Oke. Yang kayak ngajak dan memperkuat. Jadi ini lagu tuh singkatnya ya, ini lagu tuh kayak memperkuat orang-orang gitu loh, kayak if you want to go out lah. Iya. Jangan bilang nggak ada jalan keluar, ada kok jalan keluar. Ada jalan keluar ya. Selalu ada jalan keluar gitu loh. Selalu ada jalan keluar dari itu ya. Nah ini judulnya tuh kayak Not Afraid lah. Oh, Not Afraid. Oh, gue tahu lagi. Tapi bener deh, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi gue perhatiin tuh kan kalau dulu tuh dia settingan fashion dia adalah yang black, always black gitu, black. Kalaupun pakai singlet black gitu loh, hitam gitu kan. Terus juga ada tuh di salah satu cover album dia tuh yang kayak dia tuh racing horn kayak gini. Oke. Terus ngedipin satu mata gitu. Ini kan kalau buat pencinta konspirasi kan anjing ini udah signal banget nih. Ada signal banget ya. Iya, kayak dia tuh
apa tuh kelingking sama jari telunjuknya tuh di atas dahi, terus matanya ditutup satu, kan bangsat pak. Asli Iya kan? itu udah kayak parah banget sih. Kayak emang gue nih identity gue gitu loh, kayak gue tuh Freemason gitu, dan dia proud gitu, dia bangga akan hal itu gitu loh. Nah ketika itu dia juga pernah bahas di lagunya di Young Lose Yourself itu, keluaran tahun 2002. Nah, di situ tuh ada liriknya yang dia bilang gini, "Make me king, jadikan gua raja," gitu. "As we move toward a new world order." Anjing. Nah, itu maksud gua real kan, berarti dia emang bener-bener di dalam organisasi tersebut kan. Nah, terus lu bilang di sini di Not Afraid dicabut, Pak. Di tahun 2010 itu. Gitu. Yes. Oh, I see. Iya sih, make sense sih. Karena di situ pas yang tadinya ini orang kayak aneh gayanya, terus juga settingan fashionnya item-item, pas dia di Not Afraid ini jadi serba putih, Pak. Jadi berubah ya. Jadi berubah Fashionnya banget, dia berubah kayak, fashion berubah, terus kayak lu bisa tahu ngelihat raut wajah orang di mana orang itu lagi tertekan di pressure sama kayak dia relief. Ngerti gak? ngerti gua, paham. Kayak emang udah nggak ada beban lagi gitu loh. Itu di Not Afraid tuh dia di situ malah refnya ya. Ini coba kita baca refnya, Bre. Di situ kan dia bilang I'm not afraid to take a stand. Dia bilang terus Everybody come take my hand. Go to that place to get to this one. We'll walk together this road through the storm. Whatever weather, cold or warm. Just letting you know that you're not alone. yes. Hoa, if you feel like you've been down the same road, just follow me. I'll get you there. Anjing sih, gokil sih, gokil. Anjing sih itu. Gokil. Karena iya, dia kayak ngerasa tuh, ini kalau di lagu ini ya, yang feeling yang gue dapat adalah di saat lu udah muak dengan segala fucking things gitu, things tuh famous ya. Aduh, gila. Popularity, duit ya. Kayak lu udah fed up gitu loh. Lu udah fed up. Uh-uh. Karena di situ lu nggak jadi diri sendiri. Oke, I see. You the order. Iya. You the order to become like that. Like that gitu. Lu cuman jadi idols, jadi false idol, lu jadi False icon. idols. Lu cuman jadi icon aja gitu, kayak gitu. Ini sebenarnya kita mau bahas satu-satu, kita belah ya. Cuman takutnya jadi 3 jam, Bre. Asli, liriknya panjang banget, nge-rap soalnya kan. Iya, nge-rap soalnya. Nge-rap kan, Gitu. cuma mungkin kita bisa terjemahin sedikit demi sedikit gitu Dikit-dikit ya. aja ya, Bahwa boleh di ya. sini ada, you can try and read my lyrics of this paper before I lay 'em. But you won't take this thing out, this word before I say 'em. Menurut lo apa nih? Di sini coba ya, gue nyalain signal-signal konspirasi gue ya. You can try and read my lyrics of this paper before I lay 'em. Jadi kayak literally dia tuh nyampein hal ini tuh kepada organisasi Freemason itu sendiri nggak sih, atau Illuminati itu sendiri nggak sih? Jadi kayak sebelum gue ngeluarin lirik ini, kayaknya lu udah tahu deh gitu. Kayaknya lu udah pasti bakal tahu gue bakal ngeluarin lirik ini, tapi bakal lebih ngesting, bakal lebih nyampe ketika pas gue nyanyiin. Asli. Bakal lebih powerful. Message-nya akan ke deliver setelah Iya. gue mengeluarkan ini. Iya. Dibanding ketika lu baca lirik itu, karena lu nggak bakal ngerti anjir. Pas lu baca lirik itu doang mah lu nggak bakal ngerti gitu. Dia ngomong ini ke Freemason itu ya, kayak gitu. Ke organisasi Freemason itu gitu. Dan lanjut di situ kan dia ngomong kayak, "Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem." Yes. Cause Mayhem I di say- sini, mayhem di sini kalau menurut gua positif, Bre. Mayhem yang positif. Oke. Ya, Yes. konotasinya menurut gua. Lanjut, Bre. Ya dia ngomong tuh kayak, ini gue persingkat gitu ya. Gue persingkat tuh kayak, lu nggak bisa stop gue untuk ngelakuin hal ini. Gue nggak peduli apa yang lu pikirin. Fuck the world lah. Iya, I'm doing this for me ya. Yes. Dia ngelakuin hal ini tuh demi kebaikan dia sendiri, Bre. Asli. Oh iya, anjing, gue inget banget. Itu 2010 ya, Bre. 2010. Lu searching deh, lu teman-teman cari tahu gimana kehidupan Eminem tahun 2010, men. Sebelum 2010 atau sesudah 2010 nih? 2010 tuh puncaknya anjir. Oke. Itu bener-bener lagi hancur-hancur ya hidupnya, Bre. Sorry ya, maksudnya kalau jadi gosip nih. Coba kalau lu lihat, jadi tuh dia tuh lagi kayak perceraian berapa kali, Bre. Anaknya tuh nggak kurus, Bre. Bener deh. Dia tuh sampai kayak berapa kali tuh anaknya tuh ngadain session psikiater gitu, tau gak lo? Oke. Sama anaknya gitu. Cuman ya berantem mulu sama bininya gitu. Maksud gue dia tuh fuck up, udah hidupnya tuh udah fuck up banget gitu loh. Maksud gue dia famous, populer gitu, banyak duit, tapi kehidupan pribadinya tuh nggak kurus anjir. Nggak kurus ya? Nggak kurus.
bener-bener hancur. Dan dia pernah di interview tuh Eminem mengatakan bahwa the apa ya, yang titik paling rendah di hidupnya adalah ketika itu anjir. Di 2010 itu berarti. 2010 itu. Akhirnya mungkin dari situlah dia ngerasa bahwa anjing gua nggak bisa gini-gini aja lagi. Iya nggak sih? I see. Kayak fuck up lah gitu. Gue udah nggak peduli lah sama dunia dan apa kata dunia dan apa kata orang gitu. Gue udahlah, gue cabut dari belenggu ini, gue break free gitu loh. Dan gue nggak akan takut gitu. Gue nggak akan gentar melawan. And I'm not afraid ya. Iya, melawan dunia dan segala kekejiannya gitu loh, Bre. Oke. Iya. Nah, di sini ada liriknya lagi yang menurut gue keren banget ya. Di situ tuh dia bilang kayak, "I ain't playing around. There's a game called Circle and I don't know how. I'm way too up to back down, but I think I'm still trying to figure this crap out. Though I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around. But it's time to exercise these demons. This motherfucker are doing jumping jacks now." Wah, ini punchline lagi. Ini punchline-nya nih di sini menurut gue nih. Terjemahin Sen, biar si kaum Deadwood ngerti nih. Ya, siap. Dari sini aja nih, dari "But I guess I didn't. Yeah. This fucking black cloud still follows me around." Intinya di dalam rapnya ini, sebelum dia menuju chorus, sebelum dia menuju ref, dia bilang bahwa sebenarnya ketika gue cabut nih tetap aja masih ada awan-awan hitam tuh mengikuti gue di belakang gitu. Literally menurut gue yang dia maksud dengan awan hitam itu sebenarnya adalah intervensi dari kelompok Freemasonry atau Illuminati itu sendiri, Bre. Jadi kayak masih memantau dia nih, anjing nih orang cabut nih, kayak gitu nggak sih, Bre? Oke. Kan di situ. Terus kayak di situ karena real banget dia bilang tuh itu masih ngikutin dia aja gitu, masih mencengkram. Black cloud still follows me around ya. And it's time to exercise. Anjing. Keren sih ya, jenius sih. Terangin apa itu exercise dalam Kristen, man? Jadi exorcise itu ibadah pelepasan, Bre. Ibadah ya di Katolik pun ada eksorsisme gitu ya. Cuman maksudnya intinya ini apa, mengusir roh jahat, mengusir roh-roh yang jahat di dalam diri lu gitu. Kayak gua harus lepas dari segala belenggu kegelapan ini. Penebusan lah ya. Penebusan. Anjing. Tapi ini orang berarti apa kesam apa ya, maksud gua kesam pendeta gitu atau apa enggak ya? Gua nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kalau itu kita karena itu udah kehidupan personal dia ya. Yes. Itu udah kehidupan personal dia. Ya. Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Jadi. Iya kan? Maksud gua, but it's time to exorcise these demons. Bisa jadi itu literally nggak sih, Bre? Alik-alik. Iya. Dan ya memang satu-satunya cara lo keluar menurut gue ya, ketika lo udah berada dalam lingkaran itu kan lingkaran, let's say we call it sin. Ya. Kita menyebut itu dosa ya kan. Kita menyebut itu lingkaran dosa. Lo salah satunya cara untuk lo bisa keluar dari itu ya Tuhan lah. Tuhan. Siapa lagi? Ditebus. Penebusan exercise itu makanya penting. Gitu loh. Lo ditebus oleh darah. Yes, darah siapa? Darah Jesus. Yes. Gitu. Dan ini bukan ngomong bullshit, gue udah ngalamin ibadah pelepasan bla bla bla. Gue pernah kan cerita sama Iya. Next lah ya, mungkin ntar itu bakal jadi pada saat kesaksian lo yang keren sekolah banget. ya. Yes, Pada saat betul, lo sekolah. Ngeri. Gitu. Nah ini gue langsung lanjut nih, ini ke verse 3. Di verse 3 itu dia ngomong kayak, "It was my decision to get clean. Nah. I did it for me. Yes. Admittedly, I probably did it subliminally for you." Oke, nih. Bentar, ini interpretasi gue subliminally itu kan kayak pesan tersirat. Pesan tersirat gitu kan. Terus dia bilang di sini, kayaknya gue tuh ngasih tahu hal ini tuh secara tersirat buat lo gitu. Nah, elunya tuh siapa, Bre, maksudnya? Iya menurut gue, iya orang-orang member-member dari Freemason dan Illuminati itu sendiri. VIP member di sana yang memang kayak udah fed up. Yang udah fed up kayak anjing gue pengen cabut nih gitu ya. This message is for you, ayo, gue bisa keluar kok. Gue bisa keluar dengan cara exercise itu, penebusan. Ayo ikut, men. Iya. Gitu loh. Anjing keren sih. Keren. Jadi kayak di song nih, ya dia ngomong kan, it was my decision to get clean. Ini keputusan gue nih untuk menjadi lebih bersih gitu loh. Untuk jadi bersih. Gue lakuin ini untuk diri gue. I did it for me. Sendiri. Ya, gitu. I did it for me. Admittedly, dan gue ngelakuin ini, I probably did it subliminally for you. Ya gue bisa aja ngelakuin ini tuh, ya secara nggak langsung untuk lo juga.
gitu. Betul, Jadi gue betul, ngelakuin ini, tapi gue ngebuat lagu ini, gue sampein bahwa ya gue ngelakuin ini buat lu juga. Oh, oke. Jadi dia mau ngasih tahu ini tuh bakal jadi contoh ya. Ini bakal jadi contoh. Ini bakal jadi contoh, ini bakal jadi sejarah kalau ya ada bisa Asli. bilang ya bahwa dia mau mengatakan bahwa di sini kita bisa cabut dan jangan takut anjir. Yes, Iya nggak sih? asli. Dan kenapa? Keren. Dan kenapa gue yakin banget bahwa ini lagu tuh juga dituliskan bukan hanya untuk dirinya yang mencoba untuk keluar ya, Iya. tapi juga untuk orang-orang lain di sana. Hmm. Karena kita balik lagi ke ref ya. Nice. I'm not afraid I'm to not take a afraid. stand. Yeah. Everybody, come take my hand. Walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, just letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Gitu ya. Sorry kalau kita falas ya. Iya. Tapi di situ liriknya jelas lah anjing, lu bisa ngeliat kalau kayak we'll walk this road together through the storm. Yeah. Whatever weather, cold or Yeah. warm, just letting you know that you're not alone, bro. Iya. If you feel like you've been down the same road, take my hand, man. Teleponnya kalau Asli. misalnya lu ngerasain hal yang sama, lu di situasi yang sama, lu call aja gue Asli. kan. Gue kasih tahu caranya, kita cabut bareng-bareng. Wah, gila Ya sih. nggak sih? Keren. Gila. Men, dampaknya apa, Bre? Dampak Eminem. dalam apa nih? Eminem. Oke, kalau dampak dalam kehidupan itu personal things ya. Personal things menurut gue dampak dalam kehidupan dia akan mendapatkan yang lebih baik walaupun karirnya hancur. Itu dia. Iya kan? Tapi literally bener gak sih? Maksudnya nggak kelihatan aja nih orang. Nggak kelihatan. Kan? Kayak 2010 oke lah. Maksud pansos paling kebanyakan tuh belakangan tuh 2010 ke atas tuh pansos, Bre. Rihanna. Ya kan? Dia maksudnya featuring aja tuh sama Rihanna sama apa. Tapi maksudnya kalau ketika dia ngeluarin karya, ya be aja udah. Be aja. Iya kan? Bangsat sih. Tapi gini loh, Hmm. apa namanya? Mungkin itu yang dilihat orang luar ya. Yang dilihat orang luar adalah ya you become nothing. Ya, orang Gitu. duniawi lah ya, Orang orang duniawi. yang memandang bahwa uang tuh segala-galanya lah gitu, Yes. famous gitu. Tapi lo nggak tahu sebenarnya what he feels right now. Iya. Kalau kan? menurut gue sih, kalau dari dalam interviewnya dia on most occasion gitu ya lately, kayaknya dia terlihat lebih fresh. fresh. Iya. Karena bahasa relapse itu sendiri itu kan judul albumnya ya. Relapse itu tuh sebuah kebangkitan dari keterpurukan, relapse gitu. Jadi kayak wake up, bangun gitu loh. Sadar dari keterpurukan kegelapan itu gitu loh. Benar. Relapse gitu, Bre. Gila. Ini pembahasan kali ini terpanjang dan kalau menurut gue pribadi salah satu yang terseru sini. Seru sih, Bre. Gila. Seru banget. Karena sebenarnya nggak bakal bisa cukup buat 1 jam atau 2 jam, Bre. Asli, ini panjang banget. Ini panjang banget. Karena lo seru ngomongin banget. about what the world can offer, apa yang dunia bisa tawarkan, Yes, betul. dan apa yang Tuhan bisa tawarkan. Yes, betul Gitu. banget. Kalau lo Karena- mau nyenengin kedagingan lo, Yes. ya lo ikut dunia. Iya. Tapi at the end of the day lo akan tahu bahwa itu cuma sementara aja Cuma anjing. sementara, betul. Dan memang bahwa pada akhirnya benar sih, maksudnya semuanya itu akan musnah gitu kan, semuanya akan ya semula, maksudnya duniawi itu cuma sementara, semu gitu kan. Yang paling abadi siapa sih kalau bukan Tuhan, kan gitu. Intinya makan itu sebenarnya. Yang mau kita sampaikan itu sebenarnya itu gitu loh. Bukannya kalau misalnya ada yang bilang anjing nih konspirasi ngopi nih sotoy begini-gini, iya bodoh amat. Intinya yang kita mau sampaikan di sini tuh bahwa cengkraman iblis it's real, bre. Maksudnya it's literally di mana-mana ada. Dia hadir bahkan di pop culture, ya kan? Di pemerintahan sekalipun bahkan, ya kan? Maksud gua ini real, bre. Ini tuh ancaman yang benar-benar real, bukan hal yang something gaib yang kayak lu pikir dia itu nggak bisa ngeraih lu, enggak. Dia bisa masuk ke alam bawah sadar lu dengan lagu-lagu ke Katy Perry, ya kan? Asli. Nggak sih? Man, itu subliminal message banget yang kayak dibilang si ini Eminem Eminem gitu. ya? Iya, jadi maksud gua lu harus sadar lah. Lu harus sadar untuk memperkuat iman lo juga gitu. Ya karena dari contoh yang udah kita sampaikan ya, dari contoh beberapa musisi top gitu ya, nggak ada yang berakhir bahagia lagi. Sekarang Nggak ada yang berakhir bahagia ketika mereka tetap ikut di jalan duniawi itu. Iya. Tapi gua penasaran deh. Imagine Dragons apa kabar sih? Gua nggak tahu. 2002? Kayaknya udah nggak ada ya, 2022 ya? Udah nggak ada.
kurang banyak darahnya itu berarti ya nggak? Udah nggak kepake lah ya. Udah nggak kepake. Udah nggak Ujung-ujungnya kepake. apa? Lu cuma jadi doll, bre. Lu cuma jadi boneka yang cuman ya let's say 1 year 2 years lah, ya kan? Udah abis nih masa lu, ya udah. Asli. Ya kan? Udah end. Udah Udah end kelar. aja. Dan lu nggak tahu. Ya balik lagi. Menurut gua kayak as a smart reader gitu ya. As a smart listener lah gua Iya, ngomongin. smart listener. Ya, as a smart listener tuh lu bisa nangkep bahwa apa yang ditawarkan dunia di saat lu masih hidup di dunia berawal dengan indah, Iya. tapi berakhir dengan buruk Pasti. gitu loh. Tapi apa yang Tuhan tawarkan mungkin jalannya itu berliku-liku ya. Tapi di saat lo berada selalu dalam penyertaan Tuhan, indah lagi. Iya, setuju banget, bre. Gue mau nutup dengan satu Quote. bukan satu quote, dengan satu kejadian yang ada di Alkitab ya. Oke. Yang Yesus lakukan ketika itu. Karena ini sebenarnya ini tuh akan jadi contoh untuk para generasi dan kita orang yang menghadapi dunia. Kan sama waktu ketika Yesus tuh dicobai oleh iblis, bre. Iya kan? Maksudnya di situ tuh Tuhan mau menyampaikan di dalam ayat itu bahwa ya sebenarnya iblis yang punya dunia ini dan dengan segala keindahannya gitu. Tapi Tuhan mencontohkan ya kita harus menolak itu gitu loh. Kita harus berpegang teguh sama apa yang kita yakini benar gitu, dengan keyakinan agama lu masing-masing gitu kan. Dan jangan mau kalah sama kedagingan lu itu gitu loh. Lu harus tetap fight gitu loh. Gitu. Dan jangan takut untuk dicemooh, diopres oleh dunia gitu kan. Ya karena pada akhirnya lu bakal arahnya ke sana gitu. Itu sih, bre. Tetap berpegang teguh, tetap percaya pada pengharapan lah ya. Yes, role yang paling real itu adalah Jesus menurut gua. Ketika dia melakukan penolakan terhadap pas iblis menggodai itu kan, itu tuh udah real banget deh. Itu tuh udah jadi contoh banget menurut gua gitu loh. Bahwa dunia itu semu, bre. Sementara anjir, lu nyari apaan sih gitu loh kan. Dia bisa mencontohkan bahwa apa yang dunia over, lo bisa nolak. Iya, dengan cara mengandalkan kekuatan Tuhan. Yes. Gitu. Iya, setuju. Oke, clear berarti ya bahasan kali ini ya. Semoga buat teman-teman kalian, buat teman-teman bukan buat teman-teman kalian ya. Buat teman-teman ya, pesan-pesan dari kita ini mungkin rada sedikit serius ya kali ini ya. Iya. Tapi bisa terdeliver dengan baik lah. Yes. Setuju. 5 4 3 2 1. Close that fucking door. Close the demon's door. Anjay. Keren tuh. Close the demon's door.